Halo guys, kali ini bukan cuma nonton menghadiri press conference dari video OTT streaming yang laris manis pada seriesnya itu loh. Kali ini seriesnya adalah Pertaruhan The Series season ketiga. Biar nggak penasaran, yuk kita simak press con-nya. Hari ini di Jawa Premier Video Original Series, dan hari ini kita akan saksikan bersama series paling bikin jantung garis keluar dari dada. The biggest action series in video is back. Ini dia Video Original Series Pertaruhan The Series 3. Ini sebuah IP yang kuat ya, dan keinginan kami untuk memperpanjang jadi season 3 ini bukan tanpa alasan. Demand-nya sangat banyak dan sangat diterima oleh penonton Indonesia. Untuk season 1 dan 2 itu di video sudah ditonton sebanyak 86 juta kali. Wow. Ya, ngomong juga tentang pertaruhan tuh bukan cuma aksi yang kita lihat ya, tapi karakternya kuat-kuat dan emosinya juga terus berkembang dari season 1 dan season 2 gitu. Juga fanbase-nya juga sangat kuat. Dan franchise pertaruhan ini di season 1 dan season 3 itu didukung oleh cast yang sangat kuat, jajaran cast yang sangat kuat, kru dan development team dari video dan teman-teman produksi yang bekerja dengan hati. Jadi dari itu semua nggak ada alasan dari kami untuk nggak memperpanjang pertaruhan ini untuk menjadi video original series sampai season 3 sampai sekarang. Dengan melihat itu semua, kita melihat bahwa pertaruhan masih punya ruang yang banyak untuk terus berkembang menjadi season berikutnya. Terima kasih. Yes. Targetnya jadi bertambah buat kami Ya. dari video waktu mengembangkan skrip di season 3 ini. Tapi sejauh ini The Express yang ada sudah keluar, sudah melampaui di hari yang sama, sudah melampaui dari season 1 dan 2. Wow. Selamat buat teman-teman. Wow. Jadi ini permulaan yang sangat luar biasa untuk Pertaruhan The Series 3 ini ya Mas. Basicnya tetap pertaruhan ini kan sebenarnya kisah tentang keluarga kan, basicnya tentang keluarga gitu. Jadi apapun yang terjadi di dalam keluarga itu tuh akan bisa kita kenali dengan mudah gitu, termasuk fase pahit-pahitnya juga fase manis-manisnya. Jadi ketika kita mengalami sesuatu yang pahit gitu di keluarga gitu dalam basic hubungan antar manusia gitu, terus kemudian kita juga akan menemui masa-masa manisnya kita gitu. Nah, itu kita coba capture lebih lagi di Pertaruhan season 3 supaya tontonan ini, serial ini lebih jadi milik kita semua, jadi lebih dekat sama kita pembuatnya juga sama penontonnya, gitu sih tujuannya. Tepuk tangan dong untuk para saudara kita. Nanti kita kembali lagi. Mereka dibilang kakak-kakak, jadi mari kita bilang om-om dan tante. Karena aku udah mudahin ya kakak-kakak gitu ya. Yang pastinya dari yang season 1 sampai season 3 ini kan aku dari kecil sampai sekarang udah remaja itu aku senang banget gitu karena tiap tahunnya project yang selalu aku nanti itu kayak aduh pertaruhan kapan sih, karena bener-bener aku sama om-om dan tante-tante aku ini Ya, udah ikhlas ya, udah ikhlas. Om dan tante ya. Ya. tante-tanteku ini aku ngerasa yang bener-bener kayak aku jadi bagian dari mereka, dari keluarga mereka, karena mereka juga nge-treat kayak aku ponakan mereka, adik mereka, jadinya senang banget. Hal apa sih yang paling kamu pelajari dari kakak-kakak ini di lokasi syuting, on set maupun lagi break bersama dengan kakak-kakak ini? Jujur banyak banget karena pembahasan mereka itu macam-macam. Ada misal soal makanan sehat, olahraga, entah apa, pijat di mana yang bagus itu kan dibahas. Bahaya itu. Karena kan intens ya, banyak action di sini jadi langsung ya. Betul. Tapi pokoknya yang paling aku itu sih apa ya, dari kesopanan sih aku gitu, karena ini apa ini namanya? Om Elzan ini dia tuh dari season 1 sampai season 3 Ya. bener-bener dia yang ngajarin aku kayak
cara jadi orang yang sopan santun gitu. Kalau misal aku nggak sopan dikit pasti dimarahin sama dia. Oh, kapan itu? Nah, season 2 tuh guys, by the way season 2 itu aku nakal banget. Jadi hitungannya kayak lebih, bukan nakal banget sih, tapi kayak offset gitu, aku lebih petakilan banyak macem gitu season 2. Jadi kadang kalau aku rada songong gitu, yang ingetin dia. Oh, diingetin ya. Ini Sama matematika juga waktu itu kan belajar matematika bisa. aku ajarin Iya, benar. aljabar gitu. Siap, tepuk tangan dong untuk Graciela Video, terima kasih. IP-nya udah sebesar ini nih, Yes. jadi pasti deg-degan dan wah tepuk tangan nggak sih pertarungan Iya dong. wah jadi ya pasti ada nervousnya, tapi selama proses reading sampai ke syuting tuh sangat menyenangkan sekali dan aku di welcome dengan hangat, kayak nggak jadi anak baru gitu. Aku juga banyak ngobrol sama Om Aming kalau soal eksplorasi karakter tuh kan kita bapak anak nih, Ya. jadi kita banyak ngobrol tentang dinamika anak ayah ini nih yang sebenarnya aku karakternya keras kepala tapi tetap longing for love. Jadi walaupun kita nggak main acting doang, kita juga ngerasain kalau hubungannya itu beneran. Akan teman-teman penonton akan dapat hubungan ayah anak yang seperti apa sih dari karakter Ali Fikri ini dan juga menarik Alvin? banget. Aku suka banget karakter aku sama Om Aming di pertaruhan series 3 ini karena menurut aku ini adalah tontonan yang hubungan yang fresh dan baru menurut aku. Siap, tepuk tangan untuk Ali Fikri. Terima kasih, Li. Selanjutnya kita tanya langsung ke kami. Dengan ayah dan anak ya. Ya. Maaf hari ini saya lupa di botox. Pakai kacamata dulu kan kalau hubungan ayah dan anak ya. Ya yang pasti benar kata Ali, kita banyak ngobrol, terus kita banyak nge-breakdown karakter masing-masing, terus menciptakan hubungan seperti apa supaya ada berbeda, karena kan karakter si Calvin dan Dolan ini kan emang sama-sama quirky, unik gitu kan. Terus pokoknya hubungan yang bisa dibilang berbeda kan. Penasaran tonton aja pertarungan sih. Yang pasti ya. Pertama kali ditawarin di sini kayak oh my god, pertarungan. One of the biggest action series gitu kan ya. Dan itu mikir wah, waktu membuktikan kembali bisa untuk kembali ke fitrah gitu. Kembali ke kodrat. Ini saatnya. Udah gitu karakter juga menantang kan, berantem di sering terbang, guling-guling kebakar, pun gila banget. Kalau nggak diedit ya. Pokoknya saya dan anak bisa bagian dari keluarga besar pertaruhan. Dan terima kasih buat semuanya. Bisa menerima orang baru, video, Pak Fajar, Kasim dan semua yang terlibat di sini. Terima kasih. Yes, Kevin, tepuk tangan dulu untuk kami. Aku tidak bisa menjelaskan lebih dalam karena sebenarnya banyak banget rahasia-rahasia yang kalian harus tahu kalau sudah menonton nanti. Cuman mungkin kalau membangun emosinya itu dari reading sama Mas Fajar juga, sama Mas Sinung juga, kita udah ngomongin dari ada beberapa fase gitu, dari awal yang masih seperti apa, fase kedua tuh seperti apa, itu karena emosinya juga berubah-ubah gitu. Jadi persiapan yang dalam itu pada saat kita reading udah mulai mengatur-ngatur, oh dari part ini ke ini itu nanti kita masuk fase 1, part ini ke ini kita masuk fase 2. Dan begitu juga dengan karakter yang lain, juga ke karakter yang lainnya, ke Elzan ataupun ke Ara, itu ada fase-fasenya juga, dari yang pertama seperti apa ketemu mereka, lanjut seterusnya gitu. Ada nggak sih adegan yang paling nggak bisa lo move on sampai dengan sekarang pada saat mengerjakannya? Ada banyak, cuman mungkin kalau yang dari episode 1 yang paling nggak bisa move on, mungkin adegan garpu bisa dilengserkan ke saya. Oh, kebetulan kita bawa ada sendok dan garpu, kita akan ulang adegan tadi. Siap, terima kasih Kori, Rosina. Kita penasaran kan perbedaan dari season 2 dan ketiga ini cukup tebal ya untuk karakter Kumala gitu. Di season 3 ini Kumala tuh jadi mau nggak mau harus memimpin geng ini gitu, karena kan kematian bos besar. Mau nggak mau dia harus menggantikan, terus kepala itu penuh gitu, harus ngurusin anak buah, terus juga anak buahnya salah satunya Elzan nih yang bikin masalah terus gitu kan. Jadi dia harus nge-cover si Elzan mulu gitu.
jadi guardian angelnya dia bahkan. Tapi di dalamnya juga ternyata nggak akur gitu, karena di dalam grup ini Kumala sama Mas Elang kita tuh kayak ribut-ribut perang dingin gitu, karena pengen mendominasi menjadi pemimpin gitu. Lebih ribet sih di sini. Lebih ribet ya. Dah. Terus gimana berarti eksplornya, ngobrol bersama dengan para cast dan sutradara untuk membangkit? Alhamdulillah semuanya lancar sih ya, karena kan aku juga memang karakternya udah ada dari season 2. Ya sebelumnya. Aku lumayan mengganggu kamu ya Mas ya, waktunya setiap hari aku aku kayak ini apa, penelpon pinjol gitu. Kayak Mas, gimana nih Mas, episode 1, episode 2, episode 3, selalu aku kayak nanya terus kebetulan kan aku screen time-nya banyak juga sama Elang dan Elzan gitu, dan alhamdulillah kita chemistry-nya juga mudah gitu, dipermudah. Siap, terima kasih Kak Aulia Sarah. Selanjutnya kita Ini mungkin kalau pas season 2 kan yang merasa diperbutkan adalah Ara ya, karena ada si karakter Biowan Datu. Tapi kalau di season 3 ini memang ada intrik-intrik yang menarik banget karena kehadiran si karakter ini Laras. Dan bisa dibilang kan Ara ini kan karakternya lumayan cukup teritorial ya, jadi dia sangat memprotek keluarganya, teman-temannya, apalagi pasangannya. Jadi tiba-tiba kalau ada kehadiran orang baru tuh pasti nggak cukup mudah untuk diterima sama anak. Nah itu yang membuat jadi menarik. Apakah dia akan terus tidak menerima kehadiran Laras atau nanti akan menerima? berarti di tiap episodenya bakal terungkap juga deh akan seperti apa. Masalah SPP belum selesai, udah ada lagi masalah baru ya. Siap, terima kasih Clara Bernadette. Sekarang jadi lebih dewasa. Galak nih belakang sini nih. Itu yang jagoan rumah ini nih belakang sini. Ya paling kalau di season 3 kita melihat gimana caranya maintain keluarga. Dan kita yang sebagai laki-laki itu mengambil peranannya untuk mengasuh dan menjaga Wulan. Paling itu sih, dan highlightnya dia jadi Ica lagi lebih ingin punya kestabilan. Udah itu. Iya, karena nggak hanya masalah keluarga tapi ada kisah. Oh iya. Itu gimana ada yang itu mereka ada di episode 1. Iya, jadi dia mau menikah dan dia bingung gimana caranya ngelamar menikah, tapi nanyanya ke ini orang. Kayak orang buta nuntun orang buta, tau gak lu? Salah banget orangnya ditanya. Udah gitu gak mesti manggil-manggil apa, bawa si ini kan. Waktu itu udah ada di episode 1? Bawa Belum. Nah, sabar. Jadi kisah makan ini, lo ngobrolnya seperti apa untuk di yang ketiga sama Nicole, Jo? Untuk di sini explore-nya gimana? Karena cara ngobrol aja dari 1, 2, dan 3 kan juga banyak perkembangan kan antara kedua karakter ini ya. Lo gimana? Kita tuh banyak yang spontan sebenarnya. Itu di mana-mana hubungin apa ya, gue bingung. Kita kembali. Ya kita banyak yang spontan. Jadi banyak banget yang ya udah terjadi di lapangan dan it works. Itu sudah diaplikasikan dari season 1, season 2 dan season 3. Paling kita ada ngobrol-ngobrol tentang misalnya gini gue mau lebih nurture Wulan deh, gue buat janji deh tentang karena dimarahin kebanyakan rokok. Dan di episode 1 sini. Paling itu. Itu ya, luar biasa. Ntar kita akan lihat apakah lo tetap akan menjadi tim support dari Elzan ataukah akan ada konflik lagi antara lo dan Elzan. Tim sukses ya. Tim sukses. Lo akan buat chill ya. Ini dibisikin sama permasalahan karakter Elzan tuh kalau ada yang nonton filmnya dari awal nggak? Versi filmnya. Iya. Permasalahan Elzan tuh dari awal dia kelewat baik, saking kelewat baiknya jadi bikin masalah. Jadi goblok gitu loh. Kalau di film kan ada 2 masalah yang terjadi karena Elzan terlalu baik gitu kan. Yang pertama yang balikin balikin dompet, yang dia ngaku dia balikin dompet. Kedua pas di scene pencurian di bank, dia malah ngebantuin ibu-ibu lagi sesak nafas. Kita harus bawa dia ke rumah sakit gitu. Kan kayak lu lagi nyuri tapi mau bantuin orang kayak
jadi masalah gitu. Iya. Terus semuanya jadi amburadul. Nah, kalau di season 3 ini Elzan mencoba untuk nggak peduli mungkin terhadap masalah-masalah orang. Dia coba hidup lebih fokus kepada keluarganya, tapi tetap aja ada aja situasi yang bikin dia mau nggak mau harus gue tolongin nih kayaknya. Iya, kenal lagi nih, gue lagi. Apa ya namanya? Savior kompleks ya kalau nggak salah. Ya gitulah. Mungkin itu sih. Dan untuk Paling itu sih kan ya, nggak boleh spoiler ya. Kalau dari lu merasanya di pertarungan The Series 3 ini penonton tuh akan merasakan apa yang dialami oleh Elzan? Apakah banyak happy-nya, nangisnya, marahnya, kesalnya, atau apanya? Ada yang lebih fun sih karena banyak karakter-karakter baru yang bikin season 3 ini jadi lebih seru. Terus action scene-nya yang koreonya udah di-upgrade, gerakan-gerakannya udah ada, kayaknya udah ada ya sih. Udah di episode 1 tadi. Yang ditongkrong gitu kalau nggak Iya. salah. Aku salah satu koreo kesukaan aku sih itu karena seru, nggak mau nonton bakbuk doang. Yes. Dan ya paling itu sih. Siap, itu dia. Tepuk tangan untuk Jeffrey Betul. Terima kasih. Sekarang kita Terus juga kita diskusi bareng-bareng sama teman-teman yang lain, terus kayak nyocokin menurut lo gimana, menurut gue gimana, kayak gitu. Dan benar kata Mas Fajar gitu, bahkan sampai rumah udah selesai reading pun kadang tuh masih kayak kepikiran gitu ya, lagi mandi kayak tapi kayak seru di sini nih begini gitu. Terus nanti aku kontekan gitu sama Mas Fajar atau misalnya sama Elang gitu. Menurut lo gimana kalau misalnya kayak gini? Jadi kayak tiba-tiba spontan, udah cukup ya. Jadi itu. Mas Fajar, siapa lagi Mas selain Aulia yang sering nelpon untuk karakter? Hampir semua sih, tapi ada beberapa yang nelponnya cuma tadi ngapain, ada nongkrong apa gitu nggak? Datang nggak ke acara? Nah, iya. Nah, itu dia tadi diwakilkan oleh Leo. Terima kasih ya. Siap. Thank you ya, Pak. Oke, selanjutnya tadi di sini boleh ke Mas berjaket merah. Iya. Oke.